Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu dan teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan, terutama untuk para ibu hamil dan calon calon orang tua dimanapun berada. Perkenalkan saya Apoteker Putri Juanti, profesi saya sebagai dosen dan juga seorang apoteker. Di video ini saya ingin mengajak kita semua untuk membahas hal penting yang sering terjadi namun kurang disadari, yaitu pencegahan stunting sejak masa kehamilan. Ibu-ibu, tahukah bahwa stunting itu bukan hanya soal tinggi badan anak yang kurang, tetapi juga bisa berdampak pada kecerdasan, daya tahan tubuh, bahkan masa depan anak kita. Dan yang lebih penting lagi, stunting bisa dicegah bahkan sejak bayi masih dalam kandungan. Nah, bagaimana cara pencegahan stunting pada ibu hamil? Apa saja nutrisi yang harus dipenuhi? Mari kita bahas satu persatu dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Stunting di Indonesia merupakan masalah kesehatan serius yang terjadi akibat kekurangan gizi, khususnya pada masa kehamilan dan 2 tahun pertama kehidupan anak. Kondisi ini berdampak pada terganggunya pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif anak di masa depan. Pencegahan stunting perlu dimulai sejak dini, yaitu dengan memastikan ibu hamil memperoleh asupan gizi yang cukup dan seimbang. Upaya ini dilakukan melalui edukasi, dapat dilakukan melalui sosialisasi, gizi kepada ibu hamil, dan juga lingkungan sekitarnya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan atau sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting cenderung lebih pendek dari anak seusianya dan berisiko mengalami gangguan kecerdasan serta kesehatan di masa depan. Apa saja pencegahan stunting? Pertama, pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan anak balita, rutin memeriksakan kehamilan dan tumbuh kembang anak, dan memberikan edukasi dan dukungan nutrisi sejak dini. Dampak stunting. Nah, tingginya prevalensi stunting seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya asupan gizi, adanya infeksi, dan terutama kurangnya edukasi bagi wanita hamil mengenai pencegahan stunting. Banyaknya wanita hamil yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang pentingnya nutrisi selama kehamilan yang berkontribusi pada kesehatan janin dan mencegah stunting pada anak. Akibatnya dari kurangnya edukasi ini, anak-anak yang lahir dari ibu yang tidak mendapatkan asupan gizi yang baik selama kehamilan beresiko tinggi mengalami stunting. Stunting berdampak negatif pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, yang kemudian akan mempengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan dan juga meningkatkan resiko masalah kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting memerlukan perhatian serius terhadap edukasi wanita hamil. Dengan meningkatkan pengetahuan dan akses informasi terkait gizi, diharapkan prevalensi stunting dapat menurun sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan juga berkualitas. Nutrisi khusus wanita hamil. Nah, apa saja kebutuhan nutrisi khusus wanita hamil? Dasar kesehatan ibu dan anak. Selama masa kehamilan, kebutuhan nutrisi wanita meningkat secara signifikan karena tubuh ibu tidak hanya menopang dirinya sendiri, tetapi juga pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Pemenuhan gizi yang tepat sangat berpengaruh terhadap kesehatan jangka panjang bayi dan juga keselamatan ibu selama masa kehamilan dan juga persalinan. Mengapa nutrisi ibu hamil sangat penting? Pertama, mendukung pertumbuhan janin tentunya ya. Janin sangat bergantung pada asupan gizi ibu untuk perkembangan organ vital, otak, sistem saraf, tulang, dan juga berat badan bayi yang optimal. Yang kedua, mencegah komplikasi kehamilan, yaitu kekurangan nutrisi bisa menyebabkan anemia, tekanan darah tinggi, kelahiran prematur, hingga bayi lahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, menurunkan resiko stunting.
Nah, asupan gizi yang baik sejak kehamilan sangat menentukan tinggi badan dan perkembangan kognitif anak di masa depan. Dan yang keempat, menjaga kesehatan ibu. Nutrisi yang memadai tentu saja mampu menjaga daya tahan tubuh ibu, mencegah kelelahan berlebihan, osteoporosis, dan komplikasi saat melahirkan. Nah, nutrisi-nutrisi esensial bagi ibu hamil dan juga fungsinya yaitu adanya pertama adalah asam folat yang mencegah cacat tabung saraf seperti spina bifida dan penting untuk asam folat ini tentu saja penting untuk pembentukan otak dan sumsum tulang belakang janin sejak awal kehamilan. Dan yang kedua adalah zat besi, yaitu asupan gizi nutrisi untuk menambah volume darah dan juga mencegah anemia dan mendukung produksi sel darah merah dan mengurangi resiko anemia yang umumnya pada wanita hamil dan dapat mempengaruhi berat badan bayi, di mana mendukung pengiriman oksigen ke janin dan mengurangi resiko baik lahir prematur atau berat badan rendah. Nah, asupan nutrisi berikutnya itu adalah kalsium. Kalsium penting untuk perkembangan tulang dan gigi bayi serta mencegah osteoporosis pada saat ibu. Nah, tentu saja ini menghindari pengambilan kalsium dari tulang ibu yang bisa menyebabkan pengkeroposan tulang. Nah, berikutnya adalah ada vitamin D. Nah, vitamin D itu mendukung penyerapan kalsium yang penting untuk pertumbuhan tulang bayi serta kesehatan imun ibu. Dengan memaksimalkan penyerapan kalsium, dia mendukung kesehatan tulang ibu dan bayi serta sistem imun bayi dan juga ibunya. Nah, tambahan eh, protein, zinc, dan omega 3 itu tentu saja selanjutnya ada protein, zinc, dan juga omega 3 atau asam lemak omega 3 DHA. Ini adalah tambahan penting. Di mana zinc ini mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin serta meningkatkan daya tahan tubuh ibu. Dan tentu saja mendukung jaringan tubuh janin dan perkembangan otak, juga mengurangi resiko preeklamsia dan gangguan pertumbuhan janin. Dan asam lemak omega 3 atau DHA yang membantu perkembangan otak dan penglihatan bayi dan juga mendukung kesehatan jantung ibu. Nah, nutrisi seimbang selama kehamilan bukan hanya sekedar menjaga tubuh ibu tetap bugar, tetapi juga fondasi utama bagi anak untuk tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Edukasi tentang pentingnya gizi harus dimulai sejak dini, bahkan sebelum kehamilan terjadi. Nah, apa saja suplemen gizi yang direkomendasikan? Ya, sebagai dokter tentu saja wanita hamil sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi tablet tanpa darah atau TTD yang mengandung zat besi dan asam folat. Suplemen ini penting untuk menjaga kesehatan ibu dan mendukung pertumbuhan optimal janin selama masa kehamilan. Dan manfaat zat besi dalam tablet tanpa darah dia mencegah anemia, terutama pada ibu, khususnya pada ibu hamil ya, yang bisa menyebabkan kelelahan pusing bahkan komplikasi saat persalinan, meningkatkan energi daya tahan tubuh sehingga tetap kuat selama hamil, terus menunjang pertumbuhan janin agar lahir dengan berat badan yang sehat. Sementara manfaat asam folat dalam tablet tanpa darah, dia mencegah cacat tabung saraf seperti spina bifida yang bisa terjadi pada awal kehamilan, mendukung pembentukan sel baru baik pada ibu maupun janin, dan juga mencegah anemia megaloblastik, yaitu anemia akibat gangguan pembentukan sel darah merah yang besar dan juga tidak normal. Nah, mengapa tablet tambah darah penting untuk pencegahan stunting? Yang pertama, dia mendukung pertumbuhan janin agar berkembang optimal. Yang kedua, dia mengurangi risiko BBLR atau berat badan lahir rendah, yaitu merupakan salah satu faktor penyebab stunting dan meningkatkan kecerdasan dan kemampuan kognitif anak melalui suplai zat besi yang cukup selama kehamilan. Nah, anjuran penggunaan tablet tambah darah, dosisnya itu ibu hamil dianjurkan mengonsumsi satu tablet per hari atau satu kali satu mulai dari trimester kedua hingga ketiga.
dan kepatuhan konsumsi harus dilakukan secara rutin sesuai arahan tenaga kesehatan agar manfaatnya maksimal. Yang ketiga, strategi pencegahan stunting. Pemberian tablet tambah darah merupakan salah satu strategi utama pencegahan stunting. Ibu hamil perlu makanan bergizi, rutin minum tablet darah, dan memantau kehamilan secara teratur untuk menjaga kesehatan ibu dan juga janin. Nah, suplemen zat besi dan asam folat ini sangat vital untuk kesehatan ibu dan bayi. Konsumsi rutin sesuai anjuran tenaga kesehatan akan membantu mencegah komplikasi kehamilan dan mendukung lahirnya generasi yang sehat dan kuat. Daun kelor. Daun kelor merupakan suplemen gizi. Daun kelor atau Moringa oleifera merupakan salah satu tanaman yang telah lama dikenal sebagai tanaman obat tradisional di berbagai negara termasuk Indonesia. Daun ini sangat potensial digunakan sebagai suplemen gizi karena kandungan nutrisinya yang lengkap dan manfaat kesehatan yang luas. Mengapa daun kelor bermanfaat? Karena daun kelor itu mengandung senyawa aktif dan nutrisi tinggi yang dikenal sebagai superfood alami karena kaya akan vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Telah banyak digunakan secara turun-temurun untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sudah diteliti, beberapa jurnal mengatakan memang daun kelor sangat baik untuk ibu hamil, untuk kesehatan ibu hamil dan juga janinnya. Nah, kandungan gizi utama dari daun kelor tentu saja vitamin, ya kaya akan vitamin A, C, dan beberapa vitamin B yang penting untuk daya tahan tubuh. Mineral mengandung kalsium, zat besi, magnesium, kalium, dan zinc yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan fungsi tubuh, dan juga protein yang memiliki banyak asid amino, antioksidan, uh, yang terdapat senyawa polifenol, flavonoid, dan asam ascorbat yang membantu melawan radikal bebas yang menyebabkan berbagai macam penyakit dan juga asam lemak omega yang mendukung kesehatan jantung dan sistem saraf. Nah, kesimpulannya, daun kelor adalah suplemen alami yang padat gizi dan sangat bermanfaat bagi kesehatan. Konsumsi daun kelor secara teratur dapat mendukung imunitas, mencegah kekurangan zat gizi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Oke, sebagai penutup, harus memahami bahwa pencegahan stunting dimulai sejak masa kehamilan. Suplemen gizi seperti tablet tambah darah, asam folat, serta beberapa sumber nutrisi alam seperti daun kelor memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan janin yang optimal. Dengan pemenuhan gizi yang tepat, resiko anemia dapat ditekan, perkembangan otak dan tubuh janin dapat berjalan dengan baik, dan stunting setelah lahir dapat dicegah. Mari bersama-sama tingkatkan kesadaran akan pentingnya edukasi gizi bagi ibu hamil karena generasi sehat berawal dari ibu yang sehat dan tercukupi gizinya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.